Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Seperti apakah itu? Yuk langsung aja kita pelajari sama-sama. Misal nih, di sini ada suatu titik, titiknya namanya titik A. Kemudian ada satu garis, garisnya namanya garis K. Jarak antara titik A ke garis K itu sama aja, kita bisa buat satu garis yang tegak lurus dengan garis K itu. Otomatis garis yang kita buat ini tadi akan memotong di satu titik, misal namanya titik B gitu. Maka jarak titik A ke garis K sama dengan panjang garis AB gitu ya. Untuk menentukan jarak titik ke garis ini bisa kita gunakan beberapa prinsip. Yang pertama, bisa menggunakan rumusan Pythagoras atau bisa menggunakan rumus luas segitiga. Nah, di suatu segitiga itu jarak titik ke garis sama dengan kita mencari tinggi dari suatu segitiga itu. Untuk mencari rumusan garis tinggi itu bisa kita gunakan seperti ini dengan penampang segitiga yang seperti ini. Ini bagian sisi A, sisi B, sisi C, dan itu adalah TA yang dimaksud, jarak antara titik A ke garis titik T, jarak antara titik T ke garis A, seperti itu gitu. Jadi nanti rumusan garis tinggi yang kita gunakan adalah yang seperti itu, dimana S itu adalah setengah dari keliling segitiga gitu ya. Untuk lebih jelasnya seperti apakah yang dimaksud dengan konsep ini, bagaimana aplikasinya di soal, langsung aja kita pelajari soalnya. Kita bahasnya bangun ruangnya kubus ya. Ada kubus rusuknya 4 cm. Kubus ini namanya PQRS-TUVW ya. Kemudian dari kubus di atas itu kita diminta untuk menentukan jarak titik P dan garis W. Ketika ada pertanyaan seperti ini, maka langkah awal kita adalah menentukan segitiga yang digunakan di kubus ini gitu. Jadi kalau kita ditanyakan jarak titik P ke garis W, kita kan mau cari segitiga dulu. Intinya kita cari segitiga terlebih dahulu, kemudian baru kita gunakan aplikasi Pythagoras untuk dapat jarak yang dimaksud gitu. Ketika jarak titik P ke garis W, maka ini menjadi segitiga PUW gitu ya. Untuk jarak titik ke garis seperti itu, titiknya apa yang dimaksud, garis apa yang dimaksud, maka itu jadikan suatu segitiga. Misal selain ini, jarak titik P ke garis QS ya, berarti jadi segitiga PQS. Jarak titik P ke garis QS ya, jadi segitiga PQS. Kalau untuk kali ini jarak titik P ke garis W berarti jadi segitiga PUW gitu ya. Titik P kan di situ letaknya ya, kemudian garis W adalah yang itu. Maka kita tarik suatu garis. Jarak yang dimaksud adalah itu. Jarak yang dimaksud adalah yang warna biru ya, yang putus-putus itu. Maka kita bikin segitiga dari 3 titik tadi, P, U, dan W. Jadilah segitiga PUW gitu. Jadi garis biru itu garis yang tegak lurus dengan garis W ya. Maka setelah itu kita tarik segitiganya seperti itu. Biar lebih mudah dilihatnya, kita bisa balik segitiganya dari seperti ini. Maka yang di sana adalah titik P itu ya, kemudian titik U, dan ini titik W. Jadilah segitiga PUW gitu. Jadi jarak titik P ke garis W yang dimaksud adalah yang garis biru itu tadi gitu, yang pastinya tegak lurus. Bisa kita namakan satu titiknya itu P aksen. Jadi jarak titik P dan garis W itu adalah PP aksen gitu. Jadi kita mencari panjang PP aksen seperti itu. Setelah dapat segitiganya dan setelah kita tahu garis mana yang akan kita cari untuk menjawab jarak antara titik P dan garis W, maka
kita cari masing-masing ukuran dari sisi segitiga itu. Berarti kita cari panjang PU, panjang UE, dan panjang PW gitu. Baru kita bisa menggunakan rumusan Pythagoras. Kalau kita tahu PU itu sama dengan 4/2. Kenapa? Karena PU adalah diagonal sisinya kubus. Diagonal sisi kan A/2, dimana A-nya itu rusuknya kubus atau sisinya kubus ya. A-nya itu adalah 4 cm, berarti PU adalah 4/2. PW juga gitu, 4/2 karena PW juga diagonal sisi. Seperti itu ya. Oke. Sekarang UE itu ternyata juga diagonal sisi kan, 4/2. Maka segitiga PUI adalah segitiga sama sisi. Oke, sekarang ketika mau cari PP aksen, maka kita bisa gunakan salah satu segitiga, mau bagian yang kanan ini atau yang kiri, terserah ya. Berarti mau pakai segitiga yang ini atau segitiga yang sebelah sini gitu. Kalau yang sebelah kanan berarti segitiganya PP aksen U. Kalau segitiga yang kiri berarti P aksen W gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa W kan tadi 4/2 nih, 4/2. Maka P aksen U itu kan sama dengan P aksen W ya, dimana itu setengahnya dari W gitu. Jadi bisa kita tuliskan ini P aksen U setengahnya W atau WU, maka P aksen U itu setengah dari 4/2, dapatnya 2/2 gitu. Jadi P aksen U itu panjangnya 2/2. Barulah kita bisa mencari panjang PP aksen menggunakan Pythagoras, bahwa PP aksen itu akar PU kuadrat dikurangi P aksen U kuadrat gitu. Yang sisi miringnya dikurangi salah satu sisi yang diketahui. Sudah deh, kita masukkan aja bahwa PU itu 4/2, P aksen U adalah 2/2 gitu ya. Sudah, operasikan 4/2 itu berapa? Berarti 16 kali 2 ya. 2/2 dikuadratkan berarti sama dengan 4 kali 2. Dapatlah PP aksennya itu 2/6. Jadi jarak antara titik P dan garis UE itu adalah 2/6 cm. Jaraknya itu sama dengan PP aksen, panjangnya 2/6. Itu untuk bangun kubus ya. Kita coba untuk bangun yang lain. Langsung aja yuk. Nih, untuk bangun yang lain ada bangun limas. Bangun limasnya segi 4 ya, limas segi 4 beraturan. Nama limasnya adalah TABCD, limas TABCD. Di situ ada keterangan jika rusuk alasnya 8 dan rusuk tegaknya 8/2, jarak antara titik C dan garis TA. Otomatis dari soal ini saja kita tahu bahwa nanti segitiga yang dipakai adalah CTA. Ini segitiga yang dipakai berdasarkan soal. Titik C ke garis TA, CTA gitu ya. Semua komponen-komponennya digunakan. Oke deh. Oke, berarti dari sini kita tahu bahwa yang ini 8 cm ya alasnya. Kemudian sisi tegaknya itu 8/2. Sisi tegak yang dimaksud di sini adalah TA, TB, TC, DD. Itu sisi tegak dari limas. Kalau panjang rusuk alas itu AB, BC, CD dan AD, semuanya 8 cm karena limasnya ini limas segi 4 beraturan ya. Ini sekali lagi, ini adalah limas segi 4 beraturan. Oke deh, kita pakai tadi CTA, segitiga CTA, karena dari soal yang ditanyakan adalah jarak titik C dan garis TA. Jadilah segitiga CTA gitu ya. Setelah kita tahu, berarti titik C ke garis TA, berarti yang dimaksud adalah yang itu ya. Jaraknya yang dimaksud adalah yang seperti itu. Dari segitiga ini kita cari masing-masing sisi-sisinya, panjangnya itu berapa aja gitu. Dari sini kan kita tahu bahwa AC itu adalah 8/2 karena AC adalah diagonal sisi dari segi 4 ABCD. Segi 4 ABCD kan segi 4 yang beraturan, otomatis dia persegi gitu ya. Kemudian kalau kita gambarkan dari luar seperti itu ya. Kalau kita tarik keluar, maka
Biar lebih mudah, kita bisa ubah seperti ini, biar C-nya di atas, biar ketahuan nih jarak yang dimaksud adalah yang ini gitu ya, C ke garis TA gitu ya, garis putus-putus yang warna pink itu yang akan kita cari gitu. Ukurannya semuanya sama 8 akar 2 karena TC kan sama dengan TA, jadi TC sama dengan TA berarti semuanya 8 akar 2. Ini kan sisi tegaknya, yang ini diagonal sisinya, yang ini sisi tegaknya gitu ya. Ternyata dia segitiganya segitiga sama sisi. Oke deh, seperti yang sebelumnya, berarti kita bisa gunakan bagian kanan ini, yang bagian kanan ini ya, segitiga yang ini, atau segitiga yang kiri yang ini ya. Oke deh, kita cari. Di sini kan pasti memotong di satu titik, maka yang kita namakan C aksen misalnya. C aksen itulah yang akan kita cari. Misal kita pakai segitiga yang kanan, berarti kan segitiganya itu segitiga C aksen A. Di sini lah ukurannya 8 akar 2. Yang ini yang ditanyakan lah, yang ini C aksen A itu kan setengah dari TA ya, setengahnya 8 akar 2, berarti setengahnya adalah 4 akar 2 di situ ya. Kemudian karena ini pasti siku-siku nih di sini, berarti kita siku-sikunya kan di sini ya pasti. Berarti kita bisa langsung menggunakan teorema menggunakan teorema Pythagoras bahwa C aksen itu bisa kita gunakan sebagai akar dari CA kuadrat dikurangi C aksen A kuadrat. Dapatnya adalah C aksen itu akar 96. Biar lebih sederhana kita buat 16 kali 6 ya, 96 itu kan bisa dibikin 16 dikali 6. Sudah deh, tarik akar 16 adalah 4 akar 6 sendirian ya, karena tidak bisa ditarik akar. Jadi C aksennya kita dapatkan 4 akar 6. Jadi jarak antara titik C dan garis TA itu adalah 4 akar 6 cm. Seperti itu. Sekali lagi, jadi idenya adalah cari dulu segitiga yang dimaksud di soal. Apa yang titik yang ditanyakan, mana garis yang dimaksud, itu buatlah suatu segitiga. Seperti ini, titik yang ditanyakan adalah titik C, garis yang dimaksud adalah garis TA, berarti segitiganya adalah CTA gitu. Kemudian tarik satu garis dari titik C ke TA, itu yang kita cari, panjang itu yang kita cari karena dia jarak titik C ke garis TA. Kemudian cari masing-masing sisi-sisinya segitiga itu tadi, baru menggunakan teorema Pythagoras untuk dapat jawaban yang diminta di soal. Seperti itu. Oke, mudah kan ya? Kalian bisa karena terbiasa. See you in next video. Bye bye.